Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu yang bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Suatu malam, Liu Jadong tiba-tiba terbangun pukul 3 subuh. Hal ini sering terjadi sebelumnya karena dia memang tidak bisa tidur dengan baik. Namun berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Malam ini dia merasakan sakit di bagian dada serta sulit untuk bernafas. Dia belum pernah merasakan sakit yang sehebat ini sebelumnya. Dia juga terus-menerus berkeringat dan merasa mual. Dia baru saja menginjak usia 69 tahun. Kesehatannya tidak pernah bermasalah sampai malam itu. Dia memanggil istrinya dan kemudian memanggil putrinya yang meminta agar ayahnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Mereka menuruti permintaan itu. Setelah 30 menit, sakitnya mulai mereda. Namun ketika mereka sampai di rumah sakit, rasa sakit itu kembali muncul lagi, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Bahkan detak jantungnya semakin cepat hingga membuatnya pusing. Kemudian para dokter memeriksa tekanan darahnya, ternyata tekanannya sangat rendah. Mereka memberikannya berbagai macam obat, namun hasilnya nihil. Beberapa menit kemudian, Liu Jadong dinyatakan meninggal. Padahal baru 3 jam sebelumnya, dia masih tidur nyenyak di rumahnya. Tan Ming, pengusaha 45 tahun, sedang melakukan perjalanan bisnis ke Xi'an. Meskipun tidak pernah berolahraga, dia selalu berusaha menjaga pola makannya. Pada saat itu dia sedang menonton TV di kamarnya. Tiba-tiba dia merasakan nyeri di dada yang membuatnya terjatuh ke lantai. Rekan kerja Tang Ming yang saat itu sedang berada di kamar yang sama untuk membantunya adalah orang yang pertama menemukan jasadnya. Dia memanggil ambulans, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Tang Ming sudah meninggal. Rekannya menelepon istri Tang Ming di Shanghai untuk memberitahu tentang kematian suaminya. Ketika sang istri menangisi kepergian suaminya, anak mereka yang saat itu berumur 16 tahun datang, barulah ia tahu apa yang terjadi. Telepon ditutup sembari mereka menangis sampai tengah malam tanpa sempat mengucapkan selamat jalan kepada suami dan ayah yang mereka kasihi. Mengapa semakin banyak orang yang meninggal karena serangan jantung? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini? Apa sebenarnya penyebab serangan jantung? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang meninggal karena serangan jantung. Berbagai penelitian menunjukkan hampir setiap orang punya semacam gangguan jantung ringan, bahkan sebelum mencapai usia ke-20. Mari kita selidiki lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama, apa penyebab serangan jantung? Pada dasarnya, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan serangan jantung. Riwayat penyakit jantung dalam keluarga, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, jarang berolahraga, kebiasaan merokok, stres, kecemasan, dan depresi, perawatan gigi yang buruk atau banyak gigi yang berlubang. Mari kita bahas satu persatu. Riwayat penyakit jantung dalam keluarga adalah salah satu faktor terpenting untuk memprediksi penyakit jantung seseorang di masa depan. Kalau salah satu dari orang tua atau saudara Anda meninggal sebelum usia 60 tahun akibat serangan jantung, maka lebih tinggi kemungkinan Anda meninggal dengan penyebab yang sama. Perlu diketahui bahwa penyakit jantung yang dimiliki sejak lahir dengan penyakit jantung yang didapatkan ketika dewasa
adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya adalah penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes yang tidak terkontrol punya kemungkinan 4 kali lebih tinggi untuk meninggal akibat serangan jantung dibandingkan orang tanpa penyakit diabetes. Kolesterol atau kadar lemak yang ada dalam darah. Kita semua memilikinya, bahkan organ hati atau liver kita juga memproduksi lemak. Tetapi orang-orang dengan kadar lemak yang tinggi di dalam darahnya lebih rentan terkena serangan jantung daripada orang dengan kadar lemak dalam darah yang normal. Lemak ini didapatkan dari kerang-kerangan, telur, daging merah, alpukat, beberapa jenis minyak goreng, dan makanan lainnya. Pada umumnya, berat badan seseorang punya korelasi dengan tingkat kolesterol. Semakin tinggi tingkat kolesterol seseorang, biasanya semakin gemuk orang itu. Begitu pula sebaliknya. Meskipun organ hati kita juga memproduksi lemak, makanan dengan lemak berlebihlah yang menjadi salah satu penyebab utama serangan jantung. Dari penyebab lainnya, tekanan darah tinggi adalah penyakit yang paling jarang menyebabkan serangan jantung. Tekanan darah tinggi lebih sering dikaitkan dengan gejala stroke. Meskipun begitu, penyebab lain dari tekanan darah tinggi seperti kecemasan, stres, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, dan obesitas, semuanya bisa menyebabkan serangan jantung. Obesitas atau kegemukan adalah penyebab umum dari serangan jantung. Semakin gemuk seseorang, maka semakin tinggi kemungkinan orang itu akan terkena serangan jantung. Contohnya kisah Liu Jiadong yang pernah kita bahas sebelumnya. Orang-orang yang kurang aktif atau jarang berolahraga juga berisiko tinggi mengalami serangan jantung. Contohnya adalah orang yang hampir setiap hari menghabiskan waktunya duduk di kantor atau pensiunan yang jarang berolahraga. Orang-orang yang berolahraga dengan cara berjalan paling tidak 2 kali seminggu selama 20 menit akan mendapatkan manfaat bagi kesehatan mereka. Tentu saja semakin banyak seseorang berolahraga, semakin kecil kemungkinan orang itu terkena serangan jantung. Kebiasaan merokok adalah penyebab terbesar dari serangan jantung setelah diabetes dan riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Stres, kecemasan, dan depresi juga meningkatkan risiko serangan jantung. Kita tidak tahu pasti alasannya, tetapi hal ini benar adanya, bahwa orang yang pernah mengalami serangan jantung sebelumnya akan lebih sering kambuh kembali kalau orang itu menderita depresi. Penyebab terakhir adalah karies gigi atau perawatan gigi yang buruk. Kita juga tidak tahu pasti bagaimana hal ini bisa menyebabkan serangan jantung, tetapi orang dengan perawatan gigi yang buruk lebih rentan terkena serangan jantung daripada orang tanpa masalah gigi. Sehingga penting untuk menyikat gigi secara rutin, serta konsultasi ke dokter gigi paling tidak 1 kali dalam setahun untuk perawatan gigi Anda. Hal-hal itulah yang menjadi penyebab serangan jantung. Sebelum melanjutkan, kita harus menyadari bahwa serangan jantung adalah salah satu dari sekian banyak jenis penyakit jantung. Orang-orang yang mengalami serangan jantung bisa membaik atau meninggal secara mendadak, seperti kisah Tang Ming sebelumnya. Tetapi ada penyakit jantung lainnya yang dampaknya permanen, yaitu penyakit rohani. Alkitab mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dosa ini bisa berupa nafsu, keserakahan, kebencian, keegoisan, dan kesombongan yang kita semua miliki. Tidak seorang pun dari kita menyukai hal-hal ini, tetapi kita tidak mampu menghentikan diri kita sendiri. Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Sama halnya dengan ketidakmampuan kita menyembuhkan diri kita sendiri dari serangan jantung, kita juga tidak mampu menyelamatkan diri dari dosa-dosa kita sendiri. Sama halnya dengan penyakit jantung yang harus disembuhkan oleh dokter, kita juga memerlukan Allah untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Allah melakukan ini dengan cara mengorbankan putranya Yesus Kristus. Kembali kepada serangan jantung. Bagaimana jantung kita bisa terkena serangan?
bagaimana kebiasaan merokok, tidak berolahraga, dan sebagainya bisa menyebabkan serangan jantung. Dalam setiap pembuluh darah di tubuh kita ada lubang kecil. Bahkan di luar organ jantung juga terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini bertugas untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita. Jadi pembuluh darah yang ada di sekitar jantung bertugas untuk menyalurkan darah ke bagian jantung lainnya. Kalau salah satu dari pembuluh darah yang ada di jantung ini tersumbat, maka bagian jantung itu akan terkena serangan jantung. Lalu apa yang menyebabkan jantung tidak bisa menyalurkan darah? 99% penyebabnya sumbatan pembuluh darah. Sumbatan ini dapat disebabkan oleh kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, obesitas, tekanan darah tinggi, karies gigi, kecemasan, dan stres. Yang terjadi ketika serangan jantung adalah tiba-tiba ada sumbatan yang pecah dan menutup seluruh pembuluh darah, sehingga tidak ada suplai darah yang bisa masuk. Sumbatan total yang berlangsung selama beberapa menit akan menyebabkan bagian jantung yang tersumbat mati perlahan-lahan. Inilah serangan jantung, yaitu kematian jantung secara perlahan-lahan yang memunculkan rasa sakit. Bayangkan kita memasang torniket pada lengan kita, sehingga darah tidak bisa mengalir ke lengan itu. Setelah beberapa menit, lengan kita akan berubah warna menjadi biru. Kita juga akan merasa sakit, sampai akhirnya lengan itu terasa mati. Hal yang sama akan terjadi pada jantung kita kalau ada sumbatan di dalamnya. Liu Jiadong dan Tang Ming mengalami serangan jantung secara fisik. Mereka berdua meninggal karena penyakit ini. Tetapi sama seperti kita, mereka juga menderita serangan jantung rohani, yaitu ketika hati mereka terpisah dengan Allah. Anda dapat menerima hati rohani yang baru saat ini kalau Anda mau berdoa. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.